Wow, rami warung kita, Ebo. Bukan lagi, singgah kata. Iya, kita berdua Dewi, ada sih tepuk tangan banyak. Banyak menunggu warung kita nih. Waduh, aduh. Nah, Cak ini lauk Ebo banyak ke makanan ini, kerupuk penuh, ini penuh. Tamu datang, makan lemak ragap bercerita. Itu kan gara-gara Wak Abah nambahin modal. Sekarang bukan Wak Abah kan, aman Wak Abah nganjuk duit tiap hari penuh warung. Nah, itulah gunanya Wak Abah nih pergi keluar kota nih, bisnis. Makan bisnis loh, di luar kota ada yang lain nah. Aduh. Mana Wak Ebo? Oh, Wak Ebo. Ngapo? Kayak sebentar lagi kita kena pemilihan. Nah, pemilihan legislatif dan juga pemilihan Pilpres 2019. Oh, yang kalau tidak salah tanggal 17 April. Nah, 17 April 2019. Nah, sudah 2 hari itu hari perkawinan kita. Nah, jadi habis kalau pacak yang milih tuh Wak Abah undang lah kalau ajak makan di warung. Nah, kalau pacak mereka tuh nyoblosnya di pelaminan kita kayak gitu. Aduh, enggak sabar lagi. Apalagi Wak Abah ini kan ngurus keluar kota, KTP dan lain sebagainya. Biar pacak milih. Wak Abah di mana-mana tuh kalau ngurus KTP enggak perlu nak keluar kota dah. Saran Wak Abah kanji. Pacak, Kurang nyari galau. duit di sini, masih nak keluar kota. Kebon memang Wak Abah tuh tahu kebon Wak Abah tuh banyak. Cuma kan pacak nyuruh-nyuruh wong. Lah, Pak kebun Ebo duku nih nak diurus. kesepian, Mbak, ditinggal-tinggal Wah, terus. ya Allah, baru 2 hari ditinggal lah kesepian. Kayak Wak Ebo nyari selimut tetangga nah laju kan. Kita milih sesuai dengan hati nurani kita. Dengan Di depan warung ini bela banyak bertebaran. Nah, poster-poster, spanduk-spanduk untuk calon legislatif dan pokoknya Wak Abah nak Wak Abah lain, Wak Ebo lain, pokoknya kita tetap bersatu. Nah, jangan ya benar. Jangan kayak Wak Abah lain, Wak Ebo lain nak kerok laju bebala. Aduh, nah ini banyak calon ini harus kita pilih sesuai dengan hati nurani kita. Bener, Yang penting kita jangan bebala ya. Iya, apalagi kita dua laki bini. Jangan pula pengaruh-pengaruh kayak Wak Abah diasut-asut tanggo kan, enggak usah lah yang nomorin, enggak usah. Jangan Wak Abah pokoknya harus komitmen diri yang menuju kita baik kita coblos. Nah, itu dia. Jangan melok uang. Pokoknya pilih aku, kalau tidak pilih aku kuburan bongkar. Lah, apa dia urusannya dengan yang meninggal dunia. Banyak nonton Hazab, Wak Abah di kadang-kadang dah. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong soal pemilihan ini, legislatif sama Pilpres 2019 ini, Abah ini lagi berjanjian dengan kawan Abah. Janjian kawan Abah yang mana? Kawan Abah di Dosun dulu. Dosun dulu mana? berkawan kami tuh berdua ini, pecah 2 beradik. Iya. Wak Abah dari Oki kan. Iya, dulu tuh memang Abah tuh lama di Oki. Cuman Abah merantau ya jadi cak ini akhirnya. Itulah ketemu Wak kawan Ebo Abah nih ini ya. berhasil. Wak Abah enggak berhasil apa? Oh, Abah berhasil cuma dikit. Dia dulu tuh karena memang dari kecilnya rajin belajar. Suka mengaji, suka menabung dan suka menolong orang susah. Kalau Abah dulu rajinnya apa Abah? Main boneka. Dulu. Iya. Jadi Abah lagi nunggu ini kawan Abah. Dio ini sekarang sudah jadi ketua KPU Organ Komering Ilir. Nah, wong hebat itu berarti. Mongan pike. Iya, mongan pike. Berarti wong hebat. Waalaikumsalam. Panjang umur ya Pulang Allah. putih bang. Apa kabar Deri sehat? Oh, ya Allah. Rumah. Siapa namanya Pak Deri? Rumah ini. Oh, ini uang rumah apa? Ini Uang rumah orang lain ini. Kawan komisioner Komisioner kita. Oh, dulu. Ya Allah. Wih, nambah belagak bae jenggot. Makan peliharaan bae jenggot. Aduh, cak mana perjalanan dari Oki? Lancar apa? Sejak ada tolnya agak lancar. Wah, lah ada tol kan enggak sia-sia. Walaupun tolnya bukan di Oki, di OI, tapi mantu kita untuk transportasi. Iya. Cak mana kabar di dusun sehat galo? Alhamdulillah keluarga sehat. Iya. Sehat gak lo? Sehat galo ya? Sehat galo. Kebun ubi? Ibu nak ceramah, Bu. Yang kok Mama Dede tadi setelahnya. Enggak sebanyak. Agak beda. Kurang memang. Iya. Kurang dinafkahi, Bu. Iya. Ya Allah ya Tuhanku. Ini kebenaran ini. Kebenaran. Ada kawan ini dari. Nah, ini kenalkan dulu. Siapa namanya? Ibu siapa? Ini Ibu Febrida Wardani. Febrida Wardani. Ini divisi Rewang. Dia Rewang di komisioner divisi data dan perencanaan dan data. Komisioner divisi. Komisioner itu apa nih yo? Komisioner enggak ngerti Wak Ebo nih. Komisioner enggak tahu itu. Yang ada di sini nyok. Bukan itu kumis itu. Komisioner. Jadi komisioner itu salah satu bagian juga dari KPU ya. Iya. Jadi komisioner kalau di KPU itu ada yang dari namanya komisioner 5 orang. Nah, kalau di KPU itu juga ada bagian sekretaris dan PNS-PNS-nya itu. Komisioner ini dibagi-bagi lagi ya. Ada 5. Ada bidang. Ya, ada 5 wong. Kawan Wak nih ketua KPU. Enggak nyangka aku dulu padahal. Minta duit, mencari kakek balik. Wong hebat Wak Abah. Iya, padahal kecil dulu enggak lele-lele. Ini jadi ketua KPU. Wak Ebo nak buat
Minum dulu. Ibu Kopi, minum teh, apa? susu. Basingnya. Basingnya. Banyak di belakang Nyampe-nyampe juga. ada. Iya. Kalau ini kawan kopi? apa nih? Air putih, weh. Air putih. memang dari dulu dia Kalau suka wong air cerdas putih. tuh memang minumnya air putih pula. Tidak nyarok uang masalahnya. Mbak Be langsung situ Beda. aja. Oh iya. Beda dengan WE Tidak usah dibuat ke lagi ya. Beda dengan WE gak minum pagi jam. Iya, repot Jadi itu kan. Ya, bikinlah dulu jangan Iya. ngoceh gitu. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong soal pemilihan kita nih, lagi sibuk apa di KPU Ogan Komering Ilir sekarang ini? Ya, kalau kita di KPU Ogan Komering Ilir, ini sebenarnya bukan kok Oki, Bay, tapi seluruh KPU ini lagi sibuk. Lagi sibuk kan? Bukan lagi kita, Bay. tahapannya sama kan. Kita sama-sama seluruh Indonesia di tanggal 17 April 2019 kita bakal pemungutan suara. Tapi dalam bulan-bulan ini, mulai dari Februari ini, kita tuh disibukkan pertama kita sosialisasi ke masyarakat tentang kepemiluan ini. Baik itu tentang kapan kita pencoblosan, kemudian ada berapa yang akan dipilih dalam pemilu ini. Itu salah satunya kita itu. Yang kedua, kita juga sibuk masalah data pemilih tambahan, DPT, daftar pemilih tambahan. Jadi kita juga mensosialisasikan ke masyarakat. Kalau memang yang belum terdaftar itu masuk daftar pemilih khusus. Kalau yang sudah terdaftar tapi nak pindah memilih di tempat lain itu namanya DPTB. DPTB, daftar pemilih tambahan. Kalau bini aku ini DBD. Yang lagi marak sekarang Iya, ya. DBD, demam berdarah. Ya, bahaya, apa? Iya, Kalau demam memang berdarah itu. kesehatan harus dijaga nih anak. Cak mana ngadepi pemilihan legislatif Pilpres 2019 ini? Ya, jadi memang ada yang berubah. Kalau dulu kita di 2014 milih itu tidak serentak cak ini. Iya, berpisah. Iya, dulu kalau pemilu legislatif kita cuma memilih DPD, kemudian DPR RI, DPR provinsi dengan DPR kabupaten. Iya. Nah, presiden kaget dulu. Iya. Nunggu itu selesai, baru 3 bulan kemudian kita pemilih presiden lagi. Iya. Nah, kalau sekarang dibareng ke, diserentak ke kita artinya milih 5. Wah, ya Allah. 5. Jadi 5 surat suara. 5 surat suara yang akan kita coblos pada saat hari tanggal 17 April nanti. Presiden, legislatif dan lain sebagainya. Iya. 5 ikut itu. 5 itu. Ya Allah, mau mana milih? Oh iya. Pecah temenung di situ dah. Iya. Banyak pikiran mau apa dah. Nah. Jadi Rimo Iko yang bakal kita coblos nih. Sama kalau apa tempat cocokannya tuh? Apa dia? Iya, kan cocokannya tuh kan ada nama, ada gambar-gambar itu. Oh, iya. Itu lain itu Maksudnya cocok. kan lain ada yang dinamo. Iya, diteliti dulu. Sama mana itu apa be? Coba pacar tak dijelaskan ini, Iya, ada warnanya apa, Iya. Iya, cocok itu tuh. Mungkin Bu Pep bisa jelasin ini. Iya, Ya, Kita bantu di jelasin. 17 April 2019 kayak itu milih 5 jenis surat suara. Iya. Yang pertama presiden dan wakil presiden, kemudian calon legislatif DPR RI, DPD, kemudian DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Nah, dari 5 jenis surat suara ini ada 5 warna juga. Jangan salah pilih. Iya. Itu memang suka Iya. Iya, benar. kayak basing-basing. Iya. Warnanya apa, Pak? Warna apa, Be? Ya. Ada presiden itu Kalau warnanya presiden abu-abu. Kalau presiden abu-abu. Presiden abu-abu inget kok ingat. Ada gambarnya, Ya, ada buka abu-abu, iya. ingat. Kalau kita buka surat suaranya ada gambar pasangan calon presiden. Ada gambarnya, terserah yang mana, iya. asal rukun, Iya. Kemudian ada warna merah kayak gitu. Ada warna Abu-abu, warna merah. Warna merah, listnya warna merah itu untuk DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Oh, DPD ya? DPD. Warna merah itu DPD. DPD. Ada gambar juga. Ada Nah, gambar tak? dibuka surat suara itu ada gambar. Wah, ada gambar. Ada gambarnya dengan namanya. Ada gambar, ada namanya. Iya. Tinggal coblos best sesuai hati Coba nurani. sesuai dengan pilihan kita. Itu warna Nah, merah. kemudian ada warna kuning. Nah, warna kuning. Warna kuning bukan ini kartu kuning. untuk DPR RI. DPR RI. Oh, DPR RI. Warna kuning, Warna DPR kuning. RI. Catat. Iya, Nah, kuning, DPR RI. bedanya dengan presiden dan DPD, kalau kita muka yang untuk legislatif DPR RI ini sampai ke kabupaten kota, kalau dibuka itu hanya ada lambang partai, kemudian nomor urut.
calegnya. Dak kate foto. Ada namanya dengan nomor urut. Partainya. Dak kate gambarnya. Jadi kalau Aba keliling-keliling di depan kita toko depan warung kita nih ada si Amin. Partai A nomor sekian. Nah, muka si Amin ini dak kate lagi di surat suara kaki untuk RI itu. Kita ngapal ke nomor dengan nama partai. Nama partai. Dengan nama lambang partai. Yang ada cuma di situ. Nah, itu warnanya warna kuning. DPR RI. Kemudian ada warna biru. Nah, biru itu untuk DPRD provinsi. DPRD provinsi. Sama dibuka ndak katik juga mukanya. Uangnya ndak katik mukanya. Yang ada cuma partai, kemudian nomor urut partai, nomor nama caleg dan nomor urut caleg. Nah, yang terakhir apa dia yang terakhir? Nah, yang terakhir nih warna hijau. Warna hijau. Boleh jalan hijau. Hijau boleh jalan. Nah, lancar. Jadi warna hijau ini untuk DPRD kabupaten kota. Sama mekanismenya sama. Buka surat suara, dilihat ada lambang partainya, nomor urut partai, kemudian nama dan nomor urut caleg. Jadi benar-benar harus pelajari kalau dari yang warna merah, kuning, hijau tadi tuh ya. Jadi dicoblos lah sih kok sesuai dengan hati nurani. Jangan ditumpuk ke terus. Nah, jangan. Kalau dipegancang tadi kan. Pegancang ya sudah kalau cek itu kita agak jelas juga. Tapi agak di ini kan masih banyak yang nak lewat di bawah. Nah, jangan lupa juga kayak di segmen kedua pemirsa nak bertanya-tanya langsung di 0711 380022. Nah, kita istirahat dulu sejenak. Sambil Kak Dedi dan Ibu yang ngopi. Nah, diatur. Abah kayak bola lapal, abu-abu, merah, hijau, kuning. Bener kan? Terbalik. Abu-abu, merah, kuning, biru, hijau. Tapi tadi tuh Cak repot bawa apa dia itu? Kalau ada contohnya. Iya, kalau ada contoh. Kalau ada contoh kan lemak. Jadi apa tadi kan nanyo, sibuk apa sekarang? Kita sibuk sosialisasi. Inilah kertasnya sosialisasi. Kita sosialisasi ke masyarakat. Ini kalau kita di Oki itu dan sekarang di seluruh kabupaten kota, kita bentuk yang namanya relawan demokrasi. Relawan demokrasi ini setiap kabupaten kota berjumlah 55 wong. Banyak. Ada basis pemilih pemula, ada basis warga internet, ada basis perempuan. Nah, kita lengkapi. Relawan demokrasi kita lengkapi dengan alat bantu. Alat bantu ini. Nah, jadi mereka ke masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat untuk bantunya ini. Tanggal 17 April. Ingat. Kemudian ini contoh suara tadi. Ini yang abu-abu, merah, kuning, biru, hijau. Ini. Jangan lupa. Lagi ada masuk ke warna pink. Nah, ini juga. Ini contoh-contohnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Allah. Kak Yudi, apa kabar Kak Yudi? Kawan apa pula ini? Kawan apa pula? Ingat enggak Kak Yudi? Yang mana lupa? Yang tanah belakang 2 hektar itu pun Kak Yudi. Ya Allah, yang pernah kita berasan pinjam duit itu Yang nolong. Iya, waktu itu kan. Yang nolong Ibu dulu langsung ada yang nelpon, apa angkat dulu. Kalau tanahnya kosong, lemak dijadikan tempat TPS itu. Bayang ya. Kak Yudi kan ngomongin baik hati. Ada lepon apa ini? Caknya habis pulsa mati tadi ya. Lewat. Mati. Jadi diatur lagi ya di 0711 380022 yang nak bertanya. Nah. Kak Yudi nak minum apa? Kak Yudi? Apa adanya lah. Lanang main nilai yang dicari. Teh. Nah, kalau yang pemilih itu kan ada gambar lemak, kita nyirain gambarnya. Nah, ini ada ketik gambarnya, mana yang enggak bisa baca. Nah, jadi memang kan sekarang kalau kita nyingoi alat peraga kampanye masing-masing calon itu, sekarang tebaran yang ditebar itu yang ada foto. Calon legislatif ini yang ada foto. Padahal di surat suara KG tidak katik fotonya. Nah, mana itu? Nah, jadi banyak juga masyarakat bertanya, mak mana dengan kami yang foto huruf ini, Pak? Nah, kita tahan dulu kali. Ada bertanya itu kan. Ada penelpon. Angkat telepon dulu apa? Halo?
Halo. Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini? Hah? Oh, siang apa sore? Ini malam dia tinggal. Sore. Jam 3. Siapa di mana ini? Hah? Kak Yudi pakai gula ada? Di mana? Di Palembang. Oh iya, di Palembang kan luas ya. Iya. Ada yang nak tanya ke? Iya, mau nanya nih Pak ya. Kenapa di surat-suara itu tidak ada gambar? Nah, tidak ada gambar. Gambar apa? Itunya, salahnya gitu Pak. Oh. Makanya itu aja ya Pak ya. Oh, penasaran. Iya. Itu baik. Ada gambar di suara. Iya, benar Kak. Sudah itu baik ya? Waalaikumsalam. Nah, sesuai. Kalau ada gambar kalau laju besar, sebesar. Alang saro juga sebesar seng laju Iya. Ngapa udah ketik gambar itu Kak? Jadi mak ini, kalau ngapa udah ketik gambar untuk legislatif. Legislatif ini kan mulai dari DPR RI sampai kabupaten kota. Ini kan ada 16 partai. Ya Allah. 16 partai. Sebenarnya kan yang peserta pemilu ini ada 20 partai. 4 itu partai lokal untuk khusus di Aceh. Jadi yang kita selain di Aceh cuma 16 partai. Nah, 16 partai ini bisa mengajukan calegnya 100% untuk dari bobot kursi yang ada. Nah, bayang ke misalnya di dapil 1. Di dapil 1 itu satu partai itu ada bisa mengajukan 12 calon. 12 calon karena ada 12 kursi. Nah, kemudian dikali ke 16 partai. Banyak. Banyak. Jadi kalau nak ada ke fotonya itu tidak akan muat. Sebesar apa kita mukanya kertas suara-suara kayak penuh kan. Nah, itu. Nah, ngapa yang presiden itu baca ada muka, ada kemudian nama, nomor urut, karena dia cuma 2 pasang. 2 pasang. Iya. Jadi dibuka cuma ngompak. Iya, mak ngejo kayaknya. Nah, itu juga DPD kan cuma 33. Iya. Seperti itu. Kan kalau misalnya kita buka ada gambarnya masih menampung untuk surat suara. Nah, tapi kalau sudah DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota, muka nak ditampang ke foto, pala ini berapa besar ini kan suara-suaranya kan? Seperti itu. Iya, namanya baik kita ejo-ejo masuk situ Kalau belum bingung kapan rabun saru belum nyarinya. Nah, susah tadi ketik gambar betul huruf teh. Yang ketik gambar ini mak mano dengan yang butuh huruf. Nah, jadi kalau dia yang butuh huruf itu cuma kenal muka atau kenal wajah. Jadi pada saat di hari pemungutan suara di 17 April itu pertama dia bisa minta dampingi, dampingi. Tak perlu nak pakai speaker ego. Aku nak milih si A, jangan. Boleh itu kan? Baca. Jadi dia yang misalnya nak milih cuma dia minta dampingi dengan keluarganya atau dia dampingi dengan petugas KPPS gitu. Masuk bilik. Nah, dia minta cari ke nama si A, nomor urut sini, partai dari mana. Ya itu bisa kita didampingi. Iya. Itu bisa. Kalau buat nyoblos dewek, kalau dia nyoblos dewek. Boleh dicoblos. Cuma ditunjuk ke mana wong yang tujuhnya. Oh, si A misalnya. Sama cak kita tunjuk ke. Oh, mana misalnya kue, ini kue. Nah, itu kan. Mbek dewek. Dewek. Macam kan. Benar. Pak, itu kan kalau yang wong butuh huruf Nah, kalau misalnya maaf ujinya nih kan ada wong yang ndak waras tuh melok pulo. Nah, itu wong ndak waras yang cak mana kira-kira itu kan jadi pertanyaan juga gitu. Iya, bingung. Yang ndak macam-macam lagi direwangnya breng ndak waras, laju. Jadi kita nih kan memang di Indonesia nih apalagi Palembang hobi makan, hobi goreng-goreng kan. Jadi isu itu digoreng-goreng. Padahal sebenarnya yang namanya disabilitas mental itu kan ada tingkatan, ada level. Tingkatan. Yang misalnya ada gangguan jiwa ringan, ada gangguan jiwa sedang, ada yang berat. Itu masih bisa mereka tuh untuk memilih. Misal mereka tuh masih punya pikiran, masih punya nalar untuk memilih mana yang terbaik menurut mereka. Bukan yang menggilo yang berkeliaran di jalan. Kemudian ditarik, kau milih. Nah, tak tahu dia ngeluar ke apa, saro gitu. Soalnya kan di tempat
apa ebok di kampung sana tuh kan banyak juga yang enggak waras. Cuma kapan diajak ngitung duit pacak galau. Nah, kira-kira mengkali cak itulah. Kira-kira itu. Skalanya yang cak itu. Jadi segala gawin ada aturan. Iya, ada aturan. Tidak masing-masing baik. Kak Yudi nak ngomong apa Kak Yudi? Iya, banyak pikiran tuh Kak Yudi. Mikir kamu Kak Yudi. Aku nak nanya ke Pak KPU ini. Nanya apa Pak Yudi? Aku ini kan warga Palembang. Nah, Maret ini nak pindah ke Kayu Agung. Ada bisnis di sana. Maret, April. Iya, boleh tak apa nyoblos di sana itu? Kalau masalah nyoblos nama nyoblos, nama kita sedangkan dengan perempuan ini. Coba. Jadi siapa namanya? Kak Yudi. Ya tadi yang sudah diomong ke sama Pak Kak Dery tadi bahwa itu Kak Yudi itu termasuk kasus untuk pindah memilih. Jadi yang pertama bisa pindah memilih nak pindah kemana Pak? Kayu Agung. Nak pindah ke Kayu Agung. Bisa pindah ke Kayu Agung, tapi kita harus mengikuti aturan lagi. Nah sekarang ini kan kami lagi gencar sosialisasi mengenai data pemilih khusus dan data pemilih tambahan. Jadi di mana data pemilih tambahan itu untuk warga pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT, tapi dia nak milih di tempat lain, di TPS lain. Caranya ada Pak Yudi. Kita pastikan dulu Pak Yudi lah terdaftar. Nah, coba cek dulu. Jangan-jangan belum terdaftar sebagai pemilih. Ada KTP-nya dulu. Ada KTP. Bisa ya dicek ya. Jadi masyarakat umum itu bisa ngecek kita sudah terdaftar atau belum itu melalui aplikasi. Aplikasi di Play Store pasti punya ini galau kan, HP bagus galau kan, canggih-canggih galau kan. Dari KTP tapi bisa. Baca langsung. Jadi kita buka aplikasi di KPU RI Pemilu 2019. Di situ kita bisa ngecek apakah kita sudah terdaftar apa belum dengan memasukkan nama dan nick-nya. Coba kita jengok dulu ya. Kita jengok dulu. Nah, banyak ATM ibu ini. Tutup dulu kaca. Iya. Jadi berarti Pak Yudi Priambodo ya. Nah, Yudi Priambodo ini sudah terdaftar di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Kota Palembang, Kecamatan Kemuning, Kelurahan Talang Aman, TPS 39. Ada kalau di sini. Jadi masyarakat kalau memang misalnya sudah secanggih ini kan tidak perlu kena langsung datang ke TPS, PPS maksudnya kan, apa panitia yang ada di desa. Kita cek BDW. Kalau misalnya di aplikasi apa tadi itu namanya? KPU RI Pemilu 2019. KPU RI 2019. Pemilu 2019 atau di lindungi-hak-pilihmu.kpu.go.id. Langsung login masuk ke nick, masuk ke nama. Kalau sudah terdaftar sebagai pemilih, betul datanya tadi, kita baca mengajukan pindah memilih dari Palembang ke Kayu Agung baca. Pakai itulah apa kita pindah kayaknya. Tidak. Kita harus mendatangi PPS. PPS tempat Kak Yudi terdaftar, atau kalau tidak sempat bisa langsung ke KPU Kabupaten tujuan, bisa langsung ke KPU tapi kalau sekarang ini kan kita masih membuka kesempatan untuk pemilih itu melakukan prosedur pindah TPS itu sampai dengan 17 Februari. Jadi silahkan sampai dengan 17 Februari daftar pindah memilih, atau memang yang belum terdaftar di dalam daftar pemilih bisa daftar lagi biar dijadikan DPT. Artinya 17 Februari ini insya Allah kita akan menjamin menyiapkan logistik. Jadi hari H yang per 17 Februari ini sudah kita daftarkan, itu insya Allah logistiknya sudah kita siapkan. Nah, kalau Kak Yudi ini kan dari Palembang Kayu Agung. Nah, misalnya dia dari Palembang ke Jakarta, ke Lampung agak jauh dikit, mau mana kira-kira? Sama baik. Prosedurnya sama baik. Itu kan seprovinsi baik kalau. Iya, keluar negeri juga bisa. Mang cek bicak jadi tidak usah khawatir pindah-pindah baik. Tinggal terus. Betul. Tapi jengok dulu dari aplikasi tadi. Daftar dalam DPT. Tidak usah khawatir itu yang punya case apa kredit. Tidak masalah ya. Tapi kalau belum terdaftar dalam DPT, secepatnya juga ngelapor ke PPS agar bisa didaftarkan. Jadi untuk memaksimalkan distribusi logistik kita kaget kan, jaminan surat suara yang nak dicoblos tuh ada. Jangan sampai datang ke TPS nunjukkan KTP baik kan beda. DPK dengan DPT itu kan beda. Kalau DPK kita hari H cuma nunjukkan KTP baik bisa memilih, tapi bisa digunakan, bisa nyoblosnya udah jam 12 ke atas. Kalau sudah masuk dalam DPT itu bisa milihnya dari pagi jam 7 itu.
iya. Jadi provinsi, luar negeri tidak masalah ya pacarnya lo. Canggih mak ini aduh ya. Dulu lah abis nih kalau-kalau kayak Wak Ebo kan. Nak berpindah bulu pas kapal lagi merajuk, pindah lah balik pagar alam. Nah, kan jauh Sungai Lilin pindah ini dah. Ya sudah dimakan dulu apa? Makan. Ya, dimakan. Diminum. Ayo di. Ini jangan makan palsu. Kita naik ladokin ya. Iya, pai-pai datu ya. lemak ada kuenya tadi. Lemak ada kuenya ini. Tidak berkurang kue-kue. Ibu ini pintar pula acting mantap. Tidak apa-apa Bu, kayak bayar belakangan. Pendek bacuannya. Kalau itu tadi Pak Yudi sudah punya KTP. Nomor NIK-nya kita tahu kan dari mana segala macam. Nah, kalau udah KTP, KT identitas, Mama nak milih? Iya. Pacak dia punya hak suara juga untuk milih. Iya, jadi kalau pemilu ini ada aturannya. Meskipun yang namanya pemilu ini hak konstitusi masyarakat warga negara untuk memilih, tapi memilihnya itu juga diikat dengan aturan. Jadi mulai dari daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus itu kan jenis-jenis pemilih. Nah, dasar daripada jadi pemilih itu dia memang harus ada KTP elektronik sekarang ini. Kalau KTP kertas tidak laku. Tidak laku lagi? Tidak laku, kalau kertas laku. Dia harus KTP elektronik. Dia memang dia harus terekam. Terekam. Jadi kalau sekarang ini kalau kita datang ke TPS tiba-tiba nak nyoblos dengan ngalas ke aku nih warga negara Indonesia juga, punya hak juga, tiba-tiba ditanya mana KTP tidak KTP, tidak baca milih. Tetapi kalau dia bawa KTP elektronik pada saat kita hari pencoblosan itu, hari pemungutan suara, masih dilayani. Syaratnya apa? Syaratnya nyoblosnya di jam 12. Yang di jam 12 tadi. Jam 12 tadi. Dengan catatan kalau surat suara masih ada. Kalau surat masih ada. Jadi kalau dia datang jam 12:30 tiba-tiba dilihatnya dia naftar ke dak kate lagi surat suara ya dak baca nyala kan. Memang aturannya cak itu. Udah baca apa kayak surat cinta? Udah baca, Pokoknya disosialisasi itu biar lancar kan. Nah, iya. Jadi memang kita sosialisasi ke dari awal. Masyarakat yang nak pindah milih mak mano caronyo, masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih mak mano caronyo kita sosialisasi dulu. Berarti syaratnya ini punya KTP, terus terdaftar tadi. Iya, terdaftar sebagai pemilih. Terus ada tidak uang-uang yang tidak boleh milih? Kalau uang yang tidak boleh milih itu ada. Ya, kalau napi boleh tidak milih napi? Narapidana. Nah, narapidana itu kan ada dua kategorinya. Yang memang dihukum badan tanpa dicabut hak pilih dan hak memilihnya. Ada yang memang narapidana dia dikenai kurungan badan, kemudian ada sanksi lain dari pengadilan dicabut hak pilih. Nah, jadi pacak itu banyak. Banyak itu kejadian yang sekarang itu, apalagi kasus korupsi ini kan. Biasanya ada tambahan yaitu dicabut hak pilih dan memilih. Jadi ada kasus-kasus yang memang khusus. Dicabut hak politiknya itu ya. Kalau yang napi yang sekarang dari di lembaga pemasyarakatan itu bisa milih. Sekarang ini kita lagi mengidentifikasi, menginventarisasi pemilih-pemilih yang berada di dalam lapas. Kerjasama dengan Disduk Capil, kerjasama dengan lembaga pemasyarakatan. Nah, ngapa kita kerjasamakan tiga pihak ini? Karena dalam lapas itu seperti contoh lapas Kayu Agung bukan isinya Kayu Agung kan loh. Ada yang dari kabupaten lain, ada malah dari provinsi lain. Dari Lampung, dari Nah, kalau dia nak nyoblos, nak milih pada saat tanggal 17 April, ikuti mekanisme yang ada. Pindah memilih. TPS kita buat dalam lembaga pemasyarakatan itu. Di lapas itulah. Iya, di lapas itulah. Jadi kita ada koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Karena mereka kan yang bisa memverifikasi apakah doni uang okinian atau memang uang Lampungnian. Karena data itu mungkin terekam dengan di Disduk Capil. Tapi mereka punya hak lain kecuali yang sudah dicabut hak politik tadi. Nah, kalau misalnya dia lepas yang dicabut hak pilih tadi kan,
Tapi lah bebas, masih boleh tak milih itu koruptor tuh. Kalau dia memang ada sanksi dicabut hak pilih dan memilih itu, biasanya nyebutkan berapa tahun. Iya, ada. Kalau masih masuk periodisasi dia masih kena sanksi itu, dia tak bisa. Tak bisa nyoblos, tak bisa dicoblos. Artinya tak bisa mencalonkan diri juga dia. Itu abang. Tapi kalau dia cuma dikenai kurungan badan, kemudian pada saat 2018 kemudian dia nyalon juga, nyalon legislatif nyalek, dak kate sanksi dicabut hak pilih dan memilih itu, dia bisa. Kita bahas kayak gitu tadi. Kita angkat dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana? Dengan Pak Satur di Pagarama. Wow, jauh nih Pak. Nyampe. Dosen Pak Ebo. Iya, dosen Pak Ebo tadi. Tahu Pak Ebo deh. Lah bener aku jalan tuh, apa masih putus. Itulah. Oh, saya itulah sudah aman-aman baik. Iya. Ada yang tanya ke Pak? Ini nak tanya Pak. Oi, iya. Aku pada kamu sih Pak. Dana itu jadi yang itu padahal itu kan napi gitu. Oh, napi tadi kan. Aku pajak nyalek. Dengan kaya dia itu kan yang jadi anggota DPR RI. Padahal aku bedanya penjahat biasa yang macam kejadian sama yang ini kok. Kadang-kadang dibedai itu kadang-kadang kalau yang ini nanti yang lama jauh kan. Iya. Oh, ingat Maria ini. Ya Maria kan kasus pencopetan, Pak. Iya. Di Cinde itu dia kalau megang. Iya. Itu Pak. baik. Baik sih Pak. Iya. Mereka tuh di penyalon itu. Oh, iya. Makasih banyak, Pak ya. Iya. Dari Pagarama. Pagar-pagar damai dan sehat selalu ya. Jadi mantan napi tetap nyalek karena ada duit. Nah, kok bisa nyalon ujungnya? Nah, kalau yang sekarang ini kan mantan koruptor ya. Iya, mantan koruptor. Bisa nyalek lagi. Cak pokoknya tadi tuh. Dan bisa mak itu cak mana itu Kak? Iya. Penjelasannya. Karena memang kayak ini, kalau aturan dalam undang-undang ini bisa memungkinkan, Jadi bisa ya hak memilih, hak dan dipilih itu kan hak konstitusi. Hak konstitusi. Selagi dia tidak memang terikat dalam suatu aturan yang melarang dia untuk nyalon, itu sah-sah wae. Tapi ada mekanisme tersendiri. Misalnya seperti cak ini. Dia mantan napi. Pada saat dia nak nyalon legislatif, ada aturan khusus ditambahkan. Ada. Dia mengumumkan ke publik, ke masyarakat di media massa bahwa dia adalah mantan napi. Nah, itu. Artinya apa? Mantan napi, mantan koruptor, dia mengumumkan. Kalau masyarakat masih nak milih, artinya kan ini sudah diumumkan bahwa si A ini adalah mantan napi, mantan koruptor. Kemudian masyarakat masih nak milih dia, artinya kan ada masyarakat seneng dengan dia, tidak baca juga tidak dilarang. Hak dia juga. Hak dia juga itu. Berarti memang haknya. Selagi itu tidak menyalahi undang-undang dan selagi tidak dicabut hak politiknya. Dan yang pasti dia sudah bebas pulau. Sudah bebas. Sudah menjalani. Kalau dia masih dalam penjara tidak baca. Itu. Mak itu ceritanya. Nah, kalau untuk sosialisasi di Kabupaten Oki Dewe, cak mana ini? Untuk KPU kita. Kalau kita sekarang sosialisasi sekarang ini kita sudah bentuk relawan demokrasi tadi. Ada 55 wong. Nah, 11 basis. Di 11 basis kita sebar di kecamatan-kecamatan. Nah, untuk sosialisasi yang ke depan ini, pertama kami akan dibantu relawan demokrasi. Nah, KPU juga menjalankan proses sosialisasi itu. Contohnya seperti hari besok, insya Allah kita ke Sekolah Tinggi Asyidikiyah di Lempuing. Kita akan melakukan yang namanya sosialisasi ke kampus, ke mahasiswa pemilih pemula. Jadi kita berbagai macam sosialisasi ke masyarakat, ke kelompok masyarakat, ke kelompok perempuan itu akan kita kerjakan. Jadi harapannya sesuai dengan target dari KPU RI,
paling tidak minimal 77,5% partisipasi pemilu di Indonesia ini bisa diwujudkan. Oh, itu cerita. Jadi lagi sosialisasi ya. Kira-kira ada berapa banyak pemilihnya? Calegnya ada berapa ikut juga? Caleg ini kan sebenarnya kalau caleg ini ada sekitar di Oki itu 570. Kalau caleg ya, kabupaten. Khusus Oki. Ada 5 dapil ya, Wak ya. Ada 5 dapil. Kemudian ada sebaran 570 caleg. Jadi kita berharap masyarakat memang disuguhi, diberikan pilihan-pilihan caleg yang memang sudah lolos secara administrasi, secara kualitas oleh partai yang dimajukan sekarang ini. Iya. Kak Yudi masih banyak pikiran. Mengantuk apa kira? Jangan berapi lah mengantuk kan. Mentang-mentang tanahnya nak kita pakai buat TPS tadi lah kita pikiran. Sekarang saya mau nanya Kak Yudi nah. Kak Yudi, syarat-syarat yang disebut tadi sudah lengkap kalau apa? Sudah lengkap kalau Kak Yudi untuk milih? Oh, sudah. Sudah. Ada pilihan dewek sudah ya? Sudah. Ada tanya lagi tak? Nah, tanya lagi kalau. Nanya kampanye. Sebenarnya aturan itu cak mana kok banyak gambar-gambar di jalan itu. Iya. Warung kami itu banyaknya. Iya. Jadi untuk kampanye kan memang ada yang namanya negative list. Hal-hal yang dilarang dalam kampanye. Contohnya, kampanye di tempat pendidikan. Tidak boleh itu? Tidak boleh. Kemudian kampanye di tempat ibadah. Tidak boleh juga. Kemudian kampanye misalnya meletakkan alat peraga kampanye di pohon. Nah, kami kalau dari Oki, dari Kayu Agung ke Palembang itu, di Palembang ini juga cacatnya banyak kan, di pohon-pohon itu, padahal itu dilarang. Nah makanya sekarang ini gencar Bawaslu kabupaten kota ini bersihkan, menurun ke alat peraga itu. Karena apa? Karena KPU, Bawaslu dan pemerintah daerah itu sudah nyerahkan muat tempat untuk dipasangnya APK. Itu namanya zona tempat pemasangan alat peraga kampanye. Boleh tapi dipasang alat peraga itu. Boleh. Tapi di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Tidak baca dia masang-masang dewe itu. Tidak mengganggu estetika dan keindahan kotanya, tata kota. Memang hebat KPU ini. Di depan dendeng kuburan boleh tak? Kalau di kuburan itu kan nggak ada dendeng-dendeng tuh apa yang panjang kan kalau nyolongnya. Kan ada aturan kalau. Tidak boleh Bu ya? Iya, tidak boleh lah. Masing-masing. Nyawa kan tidak tahu. Kayak ada pertanyaan juga lah ini. Kira-kira cak mana apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Iya, jadi kan masyarakat juga kan pengetahuannya luas. Jadi ketika nyinggung yang salah kan pasti ngelapor deh. Oh, kan boleh. Nah itu kan. Ya sudah lah Pak Ebo, kita iklan dulu lah. Iya. Pak Ebo diatur iklan dulu, silahkan diatur. Jadi yang di situ tadi itu tidak dianjurkan Wak Abang. Nah, sebenarnya di mana baik tempat-tempat yang dianjurkan oleh KPU itu untuk dipasang? Jadi untuk pemasangan alat peraga kampanye biasanya KPU itu akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat melalui baik dari PPS, PPK sampai ke KPU, KG itu koordinasi. Di mana kira-kira tempat yang menurut peraturan daerah dilarang terlebih dahulu. Jadi contoh jalan protokol tidak boleh dipasangi. Artinya kita KPU agak ngilang untuk zona di sana, tidak boleh sama sekali kita masukkan. Nah kalau di Kabupaten Oki ini kan dia jalannya desa-desa, jalan lintas. Nah jalan-jalan ini kan bisa dipasang. Kita masukkan itu sebagai zona, tempat zona. Kemudian di tempat-tempat yang disepakati, misalnya lapangan bola. Oh, boleh. Lapangan bola. Kita misalnya di desa itu sepakat, kecamatan sepakat. Oh, ini tempat kita untuk masang APK. Boleh. Itu sahkan sebagai tempat masang APK. Angkat telepon dulu ya. Angkat telepon dulu, Pak. Iya. Assalamualaikum. Ya. Dengan siapa, Pak? Pak Ebo. Ya.
Jun. Pak Jun di mana, Pak? Simpang Kijang Oki. Wong dewe. Mangan pike, mangan pike. Iya, Pak. Sama Pak Jun nanya apa kita? Nggak nanya itu. Untuk distribusi wilayah daerah perairan Oki. Itu kalau Oki ini luas pada Apa, Pak? distribusi untuk Distribusi. Di perairan-perairan. daerah perairan. Itu baik. Iya. Makasih, Pak Jun. Wih, jauh ini. Dari Kayagung situ. Loh, Pak Dedi tuh lah itu. Iya, kalau di perairan nih, Iya, di perairan nih. perairan. Cak mana distribusinya itu? Iya. Kalau pengalaman kita yang sudah kita Pilkada 2018 kemarin, ini memang kita melakukan pendekatan khusus untuk di daerah perairan. Kabupaten Oki dari 18 kecamatan yang memang tergolong perairannya itu, ada 4 kecamatan. Kecamatan Tulung Selapan, Kecamatan Cengal, Sungai Menang, dan Air Sugian. Yang lebih parah itu sebenarnya Air Sugian. Ngapa? Dari Kayu Agung kita ke Palembang dulu. Ke Palembang dulu, baru ke Air Sugian. Nah, kalau yang dari yang ke Cengal, dari Kayu Agung langsung ke Cengal. Kayu Agung langsung ke Selapan. Disebarkanlah ke desa-desa yang memang berada di perairan. Tapi kalau yang Air Sugian, dari Kayu Agung kita ke Palembang dulu. Jalan-jalan dulu di Baru Palembang, baru kita ke Air Sugian. Nah, ini yang memang katanya tadi daerah perairan itu memang butuh perhatian khusus. Nah, jadi kalaupun dalam distribusi logistik, dalam penyiapan logistik, 4 kecamatan ini menjadi perhatian utama dan diprioritaskan utama untuk dikirim terlebih dahulu. Oh, duluan nih? Duluan. Nah, jadi Pak Jun duluan sekarang kan. Iya. Musim hujan sekarang. Tapi aman nih distribusinya itu apa lewat sungai? Lewat sungai. Lewat sungai. Lewat sungai. Kalau yang seperti di Tulung Selapan, itu dia melalui bertemu dengan Selat Bangka. Sungai Menang juga cak itu. Dia menggunakan speedboat. Speedboat. Tapi kotak tuh dipastikan aman. Insya Allah selama ini kita aman. Kita kalau dalam pengiriman logistik banyak pihak yang terlibat. Ada pihak kepolisian yang ngawal. Oh, dikawal polisi lah ya, masing-masing. Iya, jadi kita tidak bisa masing-masing. Masing-masing. Iya. Memang benar-benar ini apa aman ya nih, insya Allah lah ya. Nah, balik-balik lagi kita nih misalnya untuk pencoblosan ini kan. Kalau napi misalnya kan di tempatnya dewe kan. Nah, mama ngomong tuh kalau misalnya wong yang tidak bisa berjalan lagi misalnya sakit, atau uzur atau misalnya wong mohon maaf memiliki kekurangan itu atau yang memiliki keadaan yang luar biasa. Nah, itu cak mana itu tuh? Apa ada fasilitasnya apa mana? Iya. Bu Pep mungkin bisa menjelaskan untuk disabilitas ini. Ya, kita sebagai KPU sebagai penyelenggara pemilu itu kan sifatnya melayani. Melayani dalam artian cak mano caranya kita seluruh masyarakat yang bisa memilih, yang punya hak memilih itu bisa menyalurkan aspirasi hak pilihnya. Termasuk juga yang disebut ke wabah tadi yang mungkin disabilitas ada kekurangan, mungkin ada yang tunarungu, kemudian ada yang nak berjalan pakai kursi roda. Nah, itu kita di hari H juga ada TPS akses namanya untuk wong yang cak itu mohon maaf itu disediakan. Jadi pada saat kita membuat TPS itu diperhatikan betul untuk disabilitas yang seperti ini yang punya kekurangan. Kalau misalnya dia sepatu roda kalau misalnya kursi roda kan itu untuk biliknya itu kan bisa kita fasilitasi dengan meja yang ada kolongnya. Nah, seperti ini. Jadi dia bisa masuk ke dalam. Bisa nyuruh. Ya, betul. Jadi nyoblos di kolong itu apa? Jangan. Pokoknya boleh wong KPU ini dipikirnya segala kemungkinan. Kalau di Oki itu juga sudah disediakan. Iya. Ada petugasnya juga yang ngerawang ke KPPS itu lah. KPPS lah. KPPS itu lah. Apakah dia nak minta didampingi atau tidak kan itu kembali ke si pemilih. Kalau yang di rumah sakit cak mana misalnya? Lagi sakit dia di rumah sakit dia. Iya. Di rumah sakit. Kalau di rumah sakit ini kita itu tidak bisa mengidentifikasi seperti ini. Lain halnya kalau misalnya di daerah industri, daerah perkebunan, dia bisa memastikan, oh aku nih pada saat tanggal 17 April ini caknya tidak balik.
Aku masih nyoblos di lokasi gawian inilah. Artinya dia masuk DPTB. Nah, yang rumah sakit ini agak sulit gitu. Ngomongin sembuh, kita tidak pacak makso dokter misalnya, dok kapan si Ani sembuh kan? Kira-kira pada saat itu. Kemudian memungkinkan tidak dia pada saat tanggal 17 April itu nyoblos. Itu kan sedikit. Makanya kita di TPS di rumah sakit itu digabung dengan TPS terdekat. Jadi yang sakit-sakit itu bisa pindah TPS ke TPS yang dekat rumah sakit. Itu. Tetap mempunyai hak suara kalau memang mampu. Itu. Nah, kalau untuk soal aturan politik uang, ini agak riskan ini. Nah, Abang sama Ibu itu biasanya gitu kan kalau biar pajak nyunya duit banyak. Biasanya ada serangan pajak segala macam. Ada hukumannya enggak untuk yang nerimo maupun yang ngenjuk ini? Ya. Kalau dalam undang-undang Undang-Undang 7 tahun 2017 ini kan untuk politik uang ini dijelaskan. Baik itu yang memberi ataupun penerima. Bahkan hukumannya itu bervariasi, ada yang 24 bulan, ada yang 36 bulan kan kayak itu kan. Nah, jadi dendanya juga bervariasi. Artinya dalam undang-undang pun sebenarnya sudah diatur tentang sanksi pidana pemilu, namanya itu pidana pemilu terhadap masalah politik uang. Jadi bagi masyarakat berpikirlah cerdas, berpikirlah untuk memilih pilihan yang berkualitas. Jangan sampai hanya karena kita diiming-imingi duit, diiming-imingi barang, kita akhirnya salah pilih. Salah pilih. Ujung-ujung udah terpilih, suruh balik lagi. Iya. Itu banyak yang jadi itu. Kapan balik kan anda balik ke galau-galau. Pak Yudi ada yang tanya kenapa Yudi kira-kira? Lama nggak Yudi? Nanya kampanye itu lah. Iya. Ngapa sekarang ini sepinian? Biasanya kan ada dangdutan macam-macam itu. Iya. Apa dilarang? Iya, apa dilarang? Tidak boleh. Apa ada waktunya nih itu tuh? Macam mana? Jadi sekarang ini kan seluruh peserta pemilu ini kan memilih berbagai yang namanya teknik dan cara untuk berkampanye. Iya. Misalnya yang namanya belusukan, itu kan cara berkampanye. Kemudian misalnya pertemuan terbatas, ngumpul ke masyarakat di rumah simpatisan dia, ngumpul, kemudian dia berkampanye. Jadi kadang-kadang kita tidak kejinguan, kecuali kita diundang. Apa misalnya diundang di salah satu rumah misalnya tetangga, ada apa? Ada caleg nak datang, nak berkampanye. Bisa, baru kita tahu bahwa ini ada kampanye. Nah, yang katanya menggunakan artis dangdut apa-apa itu biasanya di kampanye yang bersifat agak besar. Namanya kampanye dalam bentuk rapat umum. Rapat umum. Dia melibatkan misalnya pengurus partai daerah atau provinsi atau dari pusat. Nah, jadi dia biasanya seperti itu. Nah, untuk rapat umum ini baru dimulai di tanggal 23 Maret. 23 Maret mulai. 23 Maret itulah mulai. Mulai. Kak Yudi lalu nak melok dangdutan. Dari tanggal 23 Maret sampai 3 hari sebelum masa pencoblosan, KPU juga ngatur. Karena kan banyak, ada 16 partai, ada dua calon presiden, ada 33 DPD, itu nak diatur. Jangan sampai pada saat di daerah yang sama dia bentrokan. Nah, jadi kita juga harus ngatur. Dari tanggal 23 Maret sampai 3 hari sebelum pencoblosan itu kita atur. Untuk hari pertama partai A atau calon presiden A yang akan kampanye di Kabupaten Oki. Nah, untuk himbauannya dengan masyarakat. Nah, terakhir ini apa himbauannya ini khususnya untuk Kabupaten Oki? Kami dari KPU Oki, pertama tagline kami adalah KPU melayani. KPU melayani, kami melayani pemilih untuk menjaga hak pilih mereka, melindungi hak pilih mereka. Jadi dengan berbagai jenis pemilih, mulai dari daftar pemilih tetap, kemudian daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, kita berharap semua masyarakat yang memang memenuhi syarat untuk menjadi pemilih di Kabupaten Oki itu bisa menyalurkan hak pilihnya pada hari tanggal 17 April 2019 nanti. Yang kedua,
kita pemilu ini adalah pemilu damai. Damai. Beda pilihan boleh, tetapi kita satu tujuan, yaitu tujuan kita mensukseskan pemilu dan memilih pilihan sesuai dengan hati nurani kita sendiri. Iya, benar. Nah, kalau saya itu ya. Jadi pesannya nyampe, pesannya Abah. nyampe. Beda pilihan boleh, asal Tapi tetap tetap damai. damai. Yo, jangan bebala, jangan apa. Yo, yang nak nyoblos syarat lengkap. Ya, aman Ya, kan sudah, jadi? aman ya. Sembari kita melanjut ke ini, kita closing dulu. Iya, proses. Jangan dicecepi. Cecepi dulu ini. Makasih juga Kak Yudi. sudah datang Kak Yudi. Sudah datang ke Dari warung Wak PJP. Ebo Iya. Sudah jelas kegalo-galo tentang untuk pemilihan kaget tanggal 17 April. 17 April. Nah, 2019. Datang ke TPS. Datang ke TPS. Jangan tidak tepat waktu. Pilihan harus komitmen ya, enggak usah ribut-ribut. Nah, jangan golput. Nah, itu jangan golput, ya dah. Ya, udah terasa. Akhirnya kita tutup dulu Ya, tutup dulu lah, jangan lupa juga saksikan setiap minggu seminggu sekali setiap hari Rabu jam 3 hanya di Pal TV. Memang punya kita di program Wak Ebo dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih untuk Kak Dery Siswadi, Ketua KPU OKI, kemudian Ibu Febrida Wardani, kemudian untuk Pak Yudi Priambodo, wong terkaya di dusun kita. Besok-besok pinjam duit lagi. Iya, alhamdulillah. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Kak Dery. Terbangun di pagi hari oleh kicauan burung ramai sekali. Orang-orang mulai sibuk bersiap ke ladang, kebun dan sawah.